Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mang Hasan Teknik. Kali ini Mang Hasan yang berbagi tutorial perbaikan kipas angin. Kebetulan yang saya servis kali ini adalah Miyako Mas Pion ya. Oke, sudah saya cukupkan. Nah, ini ketika kita hidupkan ya. Ini udah di nomor 2. 103. Nah, tidak hidup ya. Oke. Nah, ini ada dua solusi atau dua cara ya. Cara satu, cara yang tidak rekomendasi ya. Nah, kenapa cara ini tidak saya rekomendasi? Memang ini sangat mudah ya, ataupun tidak ribet. Tidak usah membuka dinamo. Jadi tidak perlu membuka dalaman spool ya. Nah, jadi cara pertama ini yang saya terangkan dulu ataupun saya praktekkan yang tidak rekomendasi ya, yang tidak dianjurkan. Kenapa? Kita nanti akan mengambil kabel putih ya. Ini kabel putih, ini kabel api ya, atau kabel nol listrik. Nah, ini kabel putih itu di dalamnya itu pius atau apa ya, pius itu. Nah, inilah termopius ya. Nah, ini fungsinya untuk menjaga apabila kipas itu macet, maka dinamo ataupun spool lilitan itu panas. Karena panas, maka ini bekerja memutus. Nah, habis putus ya udah gitu ya. Habis putus udah rusak, jadi harus diganti. Nah, kalau tidak menggunakan ini, ketika kipas macet putarannya berhenti, maka spool panas dan karena arus terus mengalir, maka akan terjadi kebakar atau gosong. Oke, itulah penjelasannya. Jadi nanti yang tahap kedua akan saya ganti ini ya. Tapi sementara untuk yang pertama kita coba langsungin dulu ini ya ke kapasitor. Nah, di antara kabel putih ini kita coba satukan dulu dengan salah satu kapasitor ini ya. Salah satu kabel kapasitor. Di mana kabel ini kalau kebalik, maka kipas itu putarannya kebalik ke kanan ya, ke kiri. Jadi kita cari putaran yang pas. Kita coba dulu yang biru ya. Biasanya biru. Kita langsung aja praktekkan. Oke, kita praktekkan. Nah, kabel putih ini kita potong aja nggak apa-apa, nanti kita sambung lagi. Ini adalah kabel arus langsung ya, arus langsung dari stop kontak atau dari sini ya, harus dari sini. Nah, ini ke sini kabelnya. Oke, kita coba. Ini tetap disambungin ya, nggak disambungin nggak apa-apa, ini langsung ke biru ini. Nah, ini intinya yang dari kabel ini ya, dari kabel dalam sini. Nah, dari kabel sini, nah putih ini kan. Nah, kita langsung ke kabel biru. Kabel biru yang ke kapasitor. Oke, nah udah cukup begini saja. Ini nggak apa-apa lah disatuin juga ya. Sebetulnya nggak disatuin nggak masalah, biar nggak bingung aja. Biar jelas ya nih. Jadi hanya begini aja, kabel putih disuntikan ke kabel di antara kapasitor. Kan 2 kapasitor, kalau nggak ini ya ini. Nanti kita lihat aja putaran mana yang pas. Oke, langsung kita coba. Kita coba 1 2
3. Oke, biar lebih jelas kita pakai baling-baling ya. Nah, ini posisi dilangsungin ya, tanpa mengganti pius. Wah, dia berlari ya. Nah, kita pakai ini, kita cabut dulu biar nggak berputar ininya, swing kiri kanannya. Oke. Nah, kan nomor 1 aja, terlalu ngebut nomor 3. Ini berputar sangat kencang. Oke ya, udah. Jadi jelas dengan cara ini kipas dapat berputar. Namun kelemahannya atau apa namanya, bahayanya ketika nanti bosing macet, nah, maka dia akan menyebabkan panasnya sepul atau terbakarnya sepul. Sementara dengan menggunakan atau mengganti pius, ini kan menggunakan pius atau apa namanya, termopius, maka ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti macet ataupun kotor, maka termopius bekerja memutus arus, sehingga kipas ini akan bertahan lama atau awet, maksudnya bisa didandan lagi gitu ya, membersihkan bosing atau mengganti bosing. Oke, sekarang cara kedua. Cara keduanya kita ganti pius. Sebetulnya ini udah jadi ya, tinggal bungkus bayaran atau cuan-cuan, tapi kita cari yang terbaik untuk jangka panjang. Oke, kita sikat aja ya untuk membuka ininya ya, untuk membuka bautnya. Kalau membuka baut mah gampang ya, tinggal buka satu-satu. Ini ada 4. Oke, kita jeda dulu. Oke, bautnya sudah saya buka ya semua. Nah, untuk ini ya, untuk mengganti pius tadi, kita apa namanya, kita lepas ya, kita keluarkan karena di sebelah sini dia nah, letak piusnya di dalam ya. Nah, oke, kita lepas perlahan sebentar ya. Oke, kita tarik kabelnya ya, biar ada stan. Oke, kita keluarkan pelan-pelan. Oke, nah sementara kita harus menyambungkan lagi kabel yang tadi kita putus ya, yang kita kupas atau kita putus. Kita kasih pengaman biar nggak short. Nah, kabel putih ini tadi yang dilangsungin ke kapasitor ya. Jadi kapasitornya ke warna biru. Bisa juga ke warna, kalau ke warna ini nanti biar putarannya ke kiri ya, ngisep angin. Nah, oke, kita kembaliin semula ya, kabel putihnya kita masukin atau kita kembaliin ya. Oke, oke. Nah, saatnya kita pergantian ultrapius. Kok ultrapius, emang Ultraman, termopius maksudnya ya. Termopiusnya di mana? Oke, ini dia. Ini dia ya. Jadi langkah-langkahnya kita buka dulu ini ya. Motor banyak bener ini kalau pagi gini ya. Nah, kita buka ini. Nah, kita cari piusnya biasanya di kabel putih sama biru. Nah, ini ya, kabel putih. Nah, di sini.
Nah kita selamatkan dulu ya, atau kita amankan dulu. Ini bahaya kalau ketarik. Kita tali dulu dengan tis ya. Oke. Kita buka lagi satu tis yang mengikat. Hati-hati ya, jangan sampai kena kabel kawat tembaga. Nah, kita angkat semua. Kita cari termonya. Nah, ini dia. Ini biang keladinya. Nah, tadi kan putih. Nah, ini kan kabel putih. Kabel putih ini kesini kan putus. Deketin ya. Aduh. Kabel putih ini kan putus, makanya kita langsungin ke kabel biru. Ini di luar tadi itu, ketika disambung ke kabel biru, ini sama aja kabel putih ke kabel biru. Nah, biru kapasitor ya. Jadi nggak membuka bau dinamo atau nggak bongkar dinamo, kita tinggal nyambungin gini gitu kan intinya. Nah, sekarang kita ganti aja ya, supaya ketika nanti ada masalah, ini yang bekerja untuk memutus arus. Nah, ini dia. Oke, untuk meyakinkan apakah ini putus, kita coba tester ya. Oke. Nah, tidak ada hubungan ya. Sekarang kita coba ambil yang baru. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke, kita pasang. Ini bolak-balik ya. Dibolak-balik tidak masalah. Nah, ini lebih baiknya disolder. Tidak disolder juga nggak apa-apa ya, tapi lebih baiknya disolder kalau ada. Kalau nggak ada solder, nggak usah disolder. Oke. Nah, untuk penempatan usahakan termopis itu di bawah, nempel di sepul ya, karena panasnya sepul itu nanti mudah merambatnya ya. Kita pasang lagi isolatornya. Oke. Nah, ini ya, kita zoom aja biar jelas. Nah, kita taruh di bawah ya, supaya terkena, untuk bisa merambat menerima panas dari dinamo ya, dari gulungan maksudnya. Jangan di atas sini, tapi di kolong atau nempel di sepul. Oke, tinggal kita tali aja. Kalau tali terserah ya, mau pakai benang, mau pakai tis, sama aja. Nggak apa-apa lah, videonya agak panjang ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Nah, kita tali lagi di sekitar sini. Oke, selesai ya, tinggal pasang. Ini sudah selesai. Nah, ini cara kedua. Cara ini yang direkomendasikan. Oke, tinggal perapihan. Kita masukin lagi seperti tadi. Kalem aja ya, kalem. Oke, biar lebih bagusnya nih dikasih minyak dulu ya. Kasih pelumas. Oke.
begitu juga sebelahnya, atau yang satunya dikasih pelumas. Ya, tinggal masang baut. Oke, semua selesai ya, pemasangan bautnya. Kita kembali uji coba. Nah, ini sudah menggunakan pius ya, perhatikan ya, ini udah seperti semula tanpa ada kabel yang dikupas ya. Jadi sudah menggunakan pengaman atau ultra wide thermopius. Nanti di saat kalau ini macet ya, nah ini kan lancar ya. Kalau dia macet ya akan berhenti dan panas akan mengalir ke thermopius, maka akan terselamatkan sebagai dinamo atau sepulnya. Kita coba masukkan baling-baling biar jelas ya. Mana ininya, penguncinya, nanti terbang kena muka lah. Oke, cek nomor 1, mantap. Nomor 2, oke. Nomor 3, oke, mantap. Kita matikan. Oke sobat Manghasan Teknik, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Semoga bermanfaat ya. Jadi tadi ada 2 cara ya, terserah mau pakai yang mana. Anjuran saya pakai ultra pius ya. Kalau nggak mau bongkar-bongkar ini, seperti tadi, kabel putih langsung ke kapasitor. Di antara kapasitor ini cari yang putarannya ke kanan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.